Sejumlah alat peraga kampanye yang melanggar aturan terpaksa harus dibongkar oleh petugas gabungan dari KPU, Bawaslu, Kesbangpol, Satpol PP, dan Polresta Kota Denpasar. Alat peraga kampanye tersebut dibongkar lantaran dipasang di lokasi yang terlarang sesuai dengan aturan dalam pasal 70 dan 71 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. PLH Ketua Bawaslu Kota Denpasar Dewa Ayu Agung Manik Oktariani mengatakan Bawaslu Kota Denpasar sebelumnya telah melakukan pendataan terhadap APK yang melanggar di sudut-sudut Kota Denpasar. Setelah dilakukan pendataan, selanjutnya dilaporkan ke KPU Kota Denpasar untuk dilakukan penertiban. Baliho yang difasilitasi oleh KPU dan juga 200% sesuai dengan peraturan PKPU. Nah, itu yang akan dipasang oleh KPU dan juga dari tim paslon. Sehingga APK yang tidak sesuai estetika sesuai dengan peraturan Perda itu juga harus ditindaklanjuti. APK yang ditertibkan ini selanjutnya akan dititipkan sementara di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, selamat siang pemirsa. Drama saling sindir tersaji dalam debat perdana Pilgub Banten. Sementara itu, rencana pertemuan Prabowo dan Megawati akan digelar hari ini, tepatnya di hari ulang tahun Prabowo Subianto. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya, Togi Sinaga, inilah Kawal Pilkada, kami sampaikan, Anda tentukan. Ya, bisa debat perdana sejumlah daerah telah digelar. Di Banten, debat sempat memanas saat kedua calon saling lempar sindiran. Baik, harap tenang. Baik, harap tenang. Para pendukung. Debat perdana Banten yang digelar Rabu malam berjalan panas. Masing-masing paslon yang hadir saling lempar sindiran. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 Dimyati Natakusumah soroti monopoli pembangunan di Banten. Kalau pengadaan sudah kong-kali-kong, pengadaan sudah dimainkan, pemenangnya dia lagi. Problemnya seperti itu. Inilah yang terjadi adalah monopoli kegiatan-kegiatan dari sektor pendapatan, dari sektor pembiayaan. Lihat di Banten ini permasalahan yang terjadi. Di Banten ini monopoli yang luar biasa terjadi. Sindiran ini ditanggapi calon wakil gubernur nomor urut 1 Ade Sumardi. Ade soroti transparansi anggaran yang seharusnya tidak hanya menjadi slogan politik. Saya ini salah satu pelopor pembuat KTP, Komisi Transparansi dan Partisipasi. Artinya apa? Artinya bahwa yang namanya transparansi itu adalah milik rakyat. Artinya APBD harus ada di warung-warung kopi, APBD harus ada di pos-pos ronda sehingga paham betul semua rakyat. Jadi yang namanya transparansi jangan hanya lipstik doang. Jangan hanya itu slogan-slogan. Debat perdana Pilkada Banten mengusung tema peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan berkeadilan di Provinsi Banten. Debat kedua rencananya akan berlangsung tanggal 6 November 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Surabaya debat pilkada digelar dengan hanya satu paslon, yaitu Eri Cahyadi Armuji. Debat publik pertama calon wali kota dan mikro seperti halnya UMKM. Debat perdana pemilihan wali kota Surabaya berjalan cukup menarik bila biasanya debat hadirkan dua paslon. Kali ini hanya satu paslon. Tak ada adu argumen dan digantikan dengan kedua paslon paparkan program-program unggulan dan menjawab pertanyaan dan panelis. Pasangan Eri Cahyadi dan Armuji ini menjadi satu-satunya paslon yang maju di Pilkada Surabaya. Diusung oleh 18 partai politik, keduanya akan melawan kota kosong di Pilkada mendatang. Menariknya saat debat, KPU tidak menyediakan kursi yang melambangkan kota kosong.
maka insya Allah dengan mahabbahnya seperti mahabbah kita kepada kanjeng Nabi Muhammad. Regulasi tidak menyebutkan KPU harus menyediakan kursi di stage debat ya sebagai simbol atau representasi kota kosong. Pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sido menghadiri BIMTEK Relawan Abah for Sido di Jakarta. Rano yakin pasangan Mas Pram dan Sido ini menang jika didukung relawan Abah dalam Pilkada Jakarta. Kedatangan Sidul di BIMTEK Relawan Abah Fordul disambut meriah. Para relawan Abah ini menyambut riuh kedatangan Sidul di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat. Mereka tidak menyia-nyiakan untuk berjabat tangan saat Dul menghampiri para relawan. Acara ini juga dihadiri Ketua Tim Pemenangan Calontong yang sempat berpidato dengan gaya jenaka. Dalam pidatonya, Sidul mengakui yakin menang jika pendukung Abah atau Anies Baswedan merapat ke pasangan Pram dan Dul. Sebagai tanda pembukaan BIMTEK, Sidul menyematkan topi ke para perwakilan relawan Abah. Ya, artinya tentu dengan BIMTEK ini kan teknis sebetulnya. Cuman di luar teknis, pasti mereka akan melakukan sosialisasi. Untuk apa? Ikut pilkada. Ya minta maaf kemarin kan mungkin terdengar untuk memilih 3 supaya ya itu kan sayang gitu, buat apa kita datang ke TPS kalau misal suara kita buang percuma. Nah, jadi artinya inilah bagian juga BIMTEK yang dilakukan untuk lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebelumnya, relawan Abah Fordul telah mendeklarasikan untuk mendukung pasangan Pramono dan Rano Karno. Mereka ingin suara anak Abah tidak terbuang sia-sia. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono terus menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya Betawi. Kali ini Cawagup Jakarta nomor urut 1 Suswono ini berkunjung ke Benz Radio, stasiun radio yang didirikan oleh Babeh Benyamin Sueb di Ciputat, Tangerang Selatan. Melestarikan budaya Betawi serta menggagas festival kesenian tiap bulan menjadi komitmen pasangan Ridwan Kamil Suswono jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Suswono berjanji pasangan Ridho akan memperkuat kembali kebudayaan Betawi dengan membangun kelembagaan budaya dan juga melalui pendidikan. Saat mengunjungi stasiun radio milik aktor legendaris Benyamin Sueb, Benz Radio di Ciputat, Tangerang Selatan, Cawagup Jakarta nomor 1 ini menekankan pemerintah berkewajiban menyediakan sarana untuk kebudayaan. Memperkuat ya atau membangun kelembagaan ya budaya Betawi ya karena ini adalah bagian yang bisa memperkuat ya eksistensi. Program Festival Kesenian Bulanan yang ditawarkan pasangan Ridho juga mendapat respon positif dari anak mendiang aktor Benyamin Sueb ini. Saya melihat ada satu kecenderungan panggungnya kurang, Pak. Panggung untuk berekspresi si praktisi budaya. Iya, karena sekarang kan udah ya pragmatis lah. Mereka kan mau makan apa kalau memang tidak mau panggung. Akhirnya bekerja tempat-tempat lain. Sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, anggota DPRD DKI fraksi PAN, Alwi Muhammad Ali, melakukan sosialisasi program kerja Ridho kepada warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Agar semua masyarakat mengenal apa sih ya program-program yang diberikan kepada Pak Ridho, makanya kita sebagai Dewan juga membantu mereka untuk memperluas semua apa yang Pak Ridho inginkan untuk masyarakat. Sosialisasi ini digelar bertepatan dengan syukuran dirinya terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. Dari Jakarta, Wenda Nura, Aristiawan, iNews melaporkan. Hari ini Prabowo Subianto kembali mengundang para calon anggota kabinetnya untuk hadiri pembekalan. Selengkapnya usai jeda.
Terima kasih masih bersama kami di Kawal Pilkada. Pemirsa, Cagup-Cawagup Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak gandeng grup band Dewa 19 membuat video klip untuk kampanye. Hal itu dilakukan untuk menyasar anak-anak muda agar memilih Khofifah dan Emil. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, membuat video klip bersama grup band Dewa 19 di Surabaya, Jawa Timur untuk lagu kampanye mereka. Khofifah dan Emil kompak bersama Ahmad Dhani menyanyikan lagu bertajuk Hidup Adalah Perjuangan yang sengaja dipilih karena sesuai dengan yang dipesankan Gus Dur, hidup adalah perjuangan. Setiap perjuangan butuh pengorbanan. Menurut saya ini hampir sama dengan yang Gus Dur pesan, hidup adalah perjuangan. Setiap perjuangan butuh pengorbanan. Setiap pengorbanan besar pahalanya. Itu menurut saya ini sesuatu yang bisa dijadikan referensi semua orang bahwa memang ya kita harus berjuang. Setiap perjuangan butuh pengorbanan. Video klip ini menjadi bentuk dukungan nyata dari Ahmad Dhani yang juga sebagai kader Partai Gerindra dalam memenangkan Khofifah Emil pada Pilgub Jatim 2024. Sebagai pemimpin Jawa Timur, selama ini kan bagus juga kepemimpinan beliau, harus diteruskan sampai 2029. Kan kita kan sama-sama dalam kelompok Kim Plus, ya kan, Kim Plus Dewa 19. Kolaborasi dengan Dewa 19 serta lirik lagu kampanye yang memiliki makna dalam diharapkan dapat menambah semangat anak-anak muda. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Rismarini ini berkampanye di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Senin siang. Selain menemui beberapa ormas, Risma juga berdialog dengan para pengusaha keripik tempe dan petani milenial Ngawi. Didampingi calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma hari ini menemui puluhan pelaku UMKM keripik tempe di sentra industri rumahan keripik tempe Desa Sadang, Kecamatan Ngawi. Risma berjanji akan membantu agar ketersediaan bahan pokok tersedia dengan baik dan produk dapat diekspor untuk meningkatkan penjualan, serta menjanjikan diversifikasi produk agar tidak terbatas pada satu produk saja. Kalau ngomong modal itu bukan satu-satunya. Yang penting adalah semangatnya dan tahu cara bagaimana memasarkan produk itu. Kalau saya di satu kampung bikin semua keripik, itu persaingannya sangat berat. Karena itu saya ngomong harus ada diversifikasi untuk produknya. Karena kalau semua satu kampung membuat itu, pembelinya kan terbatas gitu. Tidak hanya bersama para pelaku UMKM, Risma juga menemui para petani milenial dan kelompok kepemudaan di wilayah Ngawi. Risma berjanji akan memperluas jaringannya agar permasalahan dunia kerja dan wira swasta di kalangan para pemuda dapat diatasi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Ya, dari dunia politik nasional, hari ini calon Menteri Prabowo Gibran kembali menjalani pembekalan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah menteri sudah hadir sejak pukul 7 pagi. Di hari kedua ini agendanya dimulai pukul 9 pagi hingga pukul 15.30 sore nanti. Sementara materi yang diberikan hari ini ialah mengenai masa depan artificial intelligence, berkomunikasi dengan jurnalis, masa depan pekerjaan, anti korupsi, dan terakhir ada penutupan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Persiapannya apa Pak? Bang, persiapannya gimana nih? Yang jelas kuatkan mental. Bapak, terus ada buku khusus yang dibawa nggak? Nggak ada. Untuk sementara saya bawa nasi aja. Pak, dari hitung Pak materinya Pak. Materinya apa Pak? Ya pembekalan aja lah ya terkait kesejahteraan dan pemberantasan korupsi ke depan gitu. Hari ini Pak Prabowo ulang tahun, ada persiapan juga nggak buat surprise kejutan gitu mungkin Seperti Pak? Pak Prabowo tidak ingin merayakannya. Saya memang begini,
tidak akan pernah saya itu berubah apa adanya. Begitu, brother. Bang, jadi kalau karena sudah begini jadi harus dengan pengawal, harus dengan, nggak mungkin lah, kecuali negara menyediakan, kita harus ikut taat azas Pancasila, undang-undang, aturan yang mengikat, kita berjalan di rel hukum yang ada. Begitu aja. Oke? I love you. I love you too. Ya, pembekalan calon menteri dan wakil menteri digelar selama 2 hari. Di hari pertama, pembekalan tak hanya bahas isu nasional, tetapi juga isu global. Ya, sejumlah calon menteri dan wakil menteri hadir di pembekalan hari pertama Kabinet Prabowo Gibran. Tidak hanya dihadiri oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam pembekalan hari pertama. Pembekalan digelar selama 2 hari sejak Rabu 16 Oktober hingga Kamis 17 Oktober. Acara digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif. Baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program rakyat. Pilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau. Ya, pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri rencananya akan digelar hari ini. Di mana lokasi pertemuannya? Informasinya usai jeda. Pemirsa, hari ini Presiden terpilih RI Prabowo Subianto berulang tahun yang ke-73. Ucapan selamat pun disampaikan oleh sejumlah tokoh, salah satunya mantan lawan politiknya di Pilpres lalu, Anies Baswedan. Karangan bunga ucapan selamat ulang tahun berdatangan di depan kediaman Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto. Tak hanya karangan bunga, ucapan selamat pun disampaikan melalui media sosial. Menariknya, mantan lawan politiknya di Pilpres 2024, Anies Baswedan ucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo. Ucapan diberikan melalui akun media sosialnya. Ucapan selamat juga diberikan oleh para calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Erick Thohir, calon menteri yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN, ucapkan selamat ulang tahun melalui akun media sosialnya. Tak lupa ia berikan doa untuk kesuksesan pemerintahan Prabowo Gibran. Selain Erick Thohir, AHY juga ucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo melalui media sosialnya. AHY juga mendoakan pemerintahan Prabowo berjalan lancar. Menteri Keuangan Presiden Jokowi sekaligus calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran, Sri Mulyani, juga ucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Doa terbaik untuk Presiden terpilih Republik Indonesia disematkan oleh Sri Mulyani. Tak ketinggalan selebritas yang juga calon anggota Kabinet Prabowo Gibran, Raffi Ahmad, juga ucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Raffi memposting foto dirinya bersama keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, sementara itu rencananya pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan dilakukan hari ini, tepat di hari ulang tahun Prabowo Subianto. Tak hanya Megawati, hari ini rencananya Prabowo akan bertemu dengan SBY. Di hari ulang tahunnya, rencana pertemuan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali menguat. Hingga kini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum memberikan kepastian kapan pertemuan kedua tokoh nasional ini. Insya Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Ya insya Allah, kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi insya Allah. Senada dengan Puan, usai antarkan undangan pelantikan kepada Yusuf Kala, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bocorkan pertemuan Prabowo dan Megawati akan digelar hari ini. Saya mendapatkan informasi insya Allah besok dengan Pak SBY jam 17. Insya Allah. Saya akan konfirmasi malam ini dengan Ibu Mega. Mudah-mudahan besok juga sekalian. Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 108 tokoh yang diprediksi akan mengisi Kabinet Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Dari tokoh tersebut ada sejumlah Menteri Jokowi yang dipanggil untuk kembali menjadi Menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Selama 2 hari, Prabowo Subianto telah memanggil 108 orang kandidat calon pengisi Kabinet Prabowo Subianto. Para tokoh yang menjadi menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo juga ikut dipanggil oleh Prabowo. Beberapa nama yang dianggap sebagai orang Jokowi dan menjabat di Kabinet Joko Widodo adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Bahlil Lahadalia, Menteri SDM, Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, Erick Thohir, Menteri BUMN, Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, hal serupa juga terjadi saat seleksi di hari kedua. Banyak Menteri Kabinet Presiden Jokowi yang juga dipanggil di Kertanegara. Mereka adalah Ketua Umum Projo Budi Aristiadi, Staf Khusus Presiden Juri Ardianto, dan Utusan Khusus Presiden Mardiono. Selain tokoh yang saat ini menjabat sebagai Menteri Jokowi, Prabowo juga memanggil beberapa tokoh relawan Joko Widodo dan beberapa selebritas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, tidak hanya politisi, sejumlah tokoh muda dan public figure juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kawal pilkada hari ini. Saya Togis Naga dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kawal pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Tidak hanya politisi, sejumlah tokoh muda dan selebritas juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Selebriti Raffi Ahmad datang ke Kertanegara berbarengan dengan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah serta PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Raffi Ahmad mengaku ditugaskan membantu kabinet pemerintahan Prabowo di bidang generasi muda dan seni. Saya sama ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif, ya kurang lebih itulah. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden terpilih yang mengumumkannya. Terima kasih. Jadi belum tahu nih, Jadi belum tahu nih, Pebulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Taufik Hidayat juga hadir ke Kertanegara. Taufik Hidayat diminta Prabowo untuk membantu kabinet di bidang olahraga. Ya,
Tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidangnya. Ya saya sebagai Menteri Hukum. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo atau seperti apa, Mas? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau, ditempatkan dimanapun saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus Wamenpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan dengan yang lainnya juga. Selain itu, selebritis sekaligus anggota Dewan Pembina PSI, Giring Ganesa juga berkunjung ke kediaman Prabowo Subianto dan mengaku diminta membantu Prabowo bergabung dalam super tim di kabinet pemerintahannya.